Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ada autobiografi. Nama Baharudin Yusuf Habibie, tempat tanggal lahir Parepare 25 Juni tahun 1936. Orang tua ayah Alwi Abdul Jalil Habibie, ibu R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Riwayat pendidikan SMA di Government Middlebury School, kuliah di Universitas Indonesia atau sekarang mah ITB pada tahun 1954. Gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960. Gelar doktor dari Technische Hochschule Jerman tahun 1965. Menjadi profesor kehormatan atau guru besar di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1967. Terus yang kedua ada karir. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1908. Saat krisis tahun 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Dari 1 Mei sampai 1998, 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret tahun 1998 hingga 21 Mei tahun 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarir di Jerman. Diketahui sang mantan presiden tersebut sangat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri yang bernama Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-325 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir tahun 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Bersama timnya dari industri pesawat terbang Nusantara (IPTN), B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Dan keempat, masa reformasi. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie ketika bertemu dengan Perdana Menteri kedua Singapura Goh Chok Tong pada bulan November 1998. Terus yang ketiga ada jaminan sistem demokrasi. Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern 2005, MC Bixler, meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan menyelenggarakan pemerintahan daerah. Prestasinya yang patut dibanggakan, salah satunya yaitu menurunnya nilai dolar hingga 10.000 per 1 dolar Amerika Serikat, di mana sebelumnya mencapai 15.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Hal yang paling penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002 yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor Timur menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timor Timur. Dan yang kelima ada kebijakan-kebijakan masa pemerintahan B.J. Habibie. Bidang politik. 1. Pembebasan tahanan politik. 2. Meningkatkan kebebasan pers. 3. Pembentukan parpol dan mempercepat pemilu dari tahun 2003 ke 1999.
Dan keempat, ada penyesalan masalah Timor Timur. 5. Penyusutan harta kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Dan yang terakhir, penerimaan gelar pahlawan reformasi kepada 4 korban tragedi Trisakti. Bidang ekonomi 1. Menekan laju inflasi dan gejolak moneter. 2. Membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. 3. Melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil alih pemerintah, dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Bidang manajemen internal ABRI. 1. Pemisahan Polri dari ABRI. 2. Perubahan staf sosial politik menjadi staf teritorial. 3. Staf likuidasi karyawan. 4. Pengurangan praksi ABRI di DPR dan DPRD 1 dan 2. 5. Pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada. Bisa kita lihat di sini ada beberapa ketetapan MPR melalui sidang istimewanya. Bisa kita lihat juga di sini ada 4 ketetapan MPR sebagai cerminan reformasi. Akhir masa kepemimpinan, pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timor Timur. Ditolaknya pertanggungjawaban pada sidang umum MPR tahun 1999.